Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang pria jahat yang hendak menghabisi nyawa Guli. Kenapa dia ingin menghabisi nyawa Guli? Itu dikarenakan dia diperintah oleh Hetsing. Dan semua ini dia lakukan karena Guli adalah orang satu-satunya yang bisa membebaskan nenek Kalyani dari penjara. Untuk kalian yang baru bergabung, makanya nonton dulu video sebelumnya ya guys, biar alur ceritanya ngerti. Baiklah, saat itu terlihat Jagdish yang mencoba menghentikan seorang pria yang hendak membunuh Guli guys. Saat itu pria itu melarikan diri dari ruangan. Namun saat itu terlihat ada suster, asistennya Jagdish, yang berdiri di hadapan maling itu atau pria jahat itu. Dia pun langsung membentangkan kursi supaya si pria jahat itu pun tersungkur. Dan benar saja dia pun langsung tertangkap dan langsung diamankan oleh Pak Polisi. Saat itu Pak Polisi mengatakan kalau dia akan membawa pria jahat itu ke kantor polisi supaya dia mengaku sebenarnya apa motif dia ingin membunuh Guli dan siapa yang memerintahnya. Begitu ungkap Pak Polisi. Saat itu pun Jagdish berterima kasih kepada inspektur. Sementara di sisi lain terlihat di kantor saat itu Sip sedang mengadakan sebuah acara. Karena apa guys? Karena asisten si Sip ini mau pensiun. Sip pun saat itu memberikan beberapa hadiah kepada bekas mantan asistennya itu karena dia ini udah tua, mau pensiun lah intinya begitu ya. Nah setelah itu pun si pergi dari sana. Sementara terlihat seorang wanita dengan dandanan yang sangat menor datang ke kantor itu. Ternyata wanita ini adalah wanita pengganti si asisten yang mau pensiun ini guys. Dia bernama Rasika. Ya, dia bernama Rasika. Dia ini sedikit menor dan centil guys. Bahkan saat itu dia datang ke ruangannya Sip sambil ingin memperkenalkan dirinya kepada Sip. Karena kita tahu saat ini Sip ini baru saja kehilangan asistennya dan ini adalah sebagai penggantinya si Rasika ini guys. Namun nampaknya di sini ceweknya agak kegatelan. Dia pun mencoba menggoda-goda Sip saat itu. Dia mengatakan kalau Sip nampak terlihat lebih tampan daripada profil di Facebooknya katanya guys. Dia pun berkenalan dengan Sip, menyatakan kalau dirinya bernama Rasika. Saat itu kain sarinya melorot dia guys. Dan dia pun saat itu nampak malu di hadapan Sip. Sip pun langsung mengalihkan pandangannya dan mengatakan kalau Rasika besok lagi kalau kerja menggunakan pakaian yang rapi dan sopan katanya guys. Rasika pun mengatakan siap, apapun itu akan aku lakukan, sambil senyum-senyum memandang Sip. Sementara di sisi lain terlihat nenek Kalyani yang sedang berada atau sedang melakukan persidangan pertamanya guys. Di sini nenek Kalyani akan berhadapan dengan keluarganya si Hetsing nih ya. Mereka dua-duanya menggunakan pengacara. Dan saat itu terlihat temannya anak si Hetsing sebagai saksi mata dipersilahkan untuk maju. Dia disumpah dulu guys kalau dia akan memberikan fakta yang sejujur-jujurnya. Nah pada saat itu teman anaknya Hetsing ini kan adalah orang yang berada di lokasi ya saat nenek Kalyani menembak anak dari Hetsing. Tetapi di sini dia mengatakan cerita atau kronologinya itu tidak sesuai sehingga membuat Paman Fasan pun emosi. Paman Fasan mengatakan semua yang dia bicarakan itu omong kosong katanya guys. Namun saat itu terlihat kalau teman dari anak Hetsing ini sampai menangis-nangis menceritakan kejadian yang dibuat-buat guys. Seolah-olah mereka ini tidak bersalah. Padahal mereka ini bersalah karena mereka ini mau memperkosa Guli ya guys. Nah saat itu pun pengacaranya nenek Kalyani bertanya beberapa pertanyaan kepada si saksi mata temannya anak Hetsing itu. Nah di sini dia pun menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak nenek Kalyani itu dengan gugup, grogi. Karena memang kenyataannya kronologinya itu dibuat-buat guys. Namun saat itu Pak pengacara mengatakan kalau sidang ini akan dilanjutkan besok lagi guys. Nah singkat cerita saat itu di rumah terlihat Jagdish yang masih bersedih karena dia masih merindukan neneknya. Nah tak lama kemudian terlihat saat itu beberapa warga datang ke rumahnya dan mengatakan atau mengajak Jagdish untuk keluar rumah, menyaksikan nonton bareng-bareng nobar katanya guys. Karena hari ini adalah hari perhitungan di mana akan menentukan Jagdish akan menjadi wali kota atau tidak. Ya kan si Jagdish ini sama Hetsing ini sedang panas-panasnya nih guys. Mereka ini mencalonkan diri sebagai wali kota nih. Dan saat itu pun Jagdish tidak mengikuti warganya untuk menonton bareng acara penghitungan suara guys. Karena Jagdish di sini merasakan kalau semua ini tidak berarti jika tidak ada nenek Kalyani katanya. Namun saat itu saat Jagdish mengeluh, di sini Anandi mengatakan kepada Jagdish kalau Anandi ini
lebih setuju jika Jagdish ini harus lebih semangat jika dia berhasil menjadi wali kota, karena itu adalah sudah tanggung jawab Jagdish untuk memimpin kota ini menjadi lebih baik. Dan dengan kau menjadi wali kota, kau bisa melakukan pengadilan atau keadilan yang sejujur-jujurnya, katanya guys. Nah, singkat cerita guys, tak lama kemudian terlihat kebisingan di luar rumah maksudnya, di luar rumah nenek Kalyani. Mereka memukul-mukul kendang, niup-niup trompet sambil berteriak-teriak. Saat itu semua keluarga mengatakan ini pasti pemenangnya Hetsing dan mereka sengaja merayakannya di depan rumah kita sambil ingin meledek, katanya guys. Paman Pasan keluar dengan emosi dong ya saat itu. Namun ternyata guys, di sini para warga mengatakan, inilah kita sambut Dr. Jagdish sebagai wali kota kita yang baru. Akhirnya di sini si Jagdish ternyata memenangkan pemilihan itu guys, atau pemilu itu. Jagdish berhasil menjadi wali kota Jaitsar. Selisih poinnya itu jauh banget, bahkan menjadi rekor katanya, karena saking banyaknya orang yang memilih Jagdish. Wah, nggak nyangka mimin di sini Jagdish akhirnya menjadi wali kota guys. Dan saat itu pun Jagdish dipersilahkan untuk berpidato sedikit lah buat para warganya. Jagdish pun saat itu hatinya ini nggak mau pidato, namun dia teringat perkataan Anandi yang harus melakukan tanggung jawabnya, yaitu mengatur kota ini guys. Jagdish pun saat itu memberikan sambutannya dalam pidato yang sangat singkat. Intinya di sini Jagdish berterima kasih karena berkat warga-warga di sini Jagdish bisa menjadi wali kota guys.